Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita belajar firman Tuhan saat ini, mari terlebih dahulu kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kembali saat ini karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau masih memberikan kami hati yang rindu untuk belajar firman-Mu. Kuduskan dan layakkan kami, buat kami mengerti dan memahami isi hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan saat ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11, dan saya beri judul Lebih Baik. Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Tuhan mempunyai sudut pandang, mempunyai cara pandang yang berbeda dengan dunia di dalam menilai seseorang. Ketika dunia memberi penilaian lebih baik terhadap seseorang, itu biasanya berdasarkan karena orang tersebut kaya, karena orang tersebut baik, karena orang tersebut pintar, karena orang tersebut memiliki etika yang baik, dan segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang lahiriah. Tetapi tidak demikian dengan firman Allah. Dan lewat ayat ini kita mau belajar apa yang menjadi dasar penilaian pujian Paulus kepada orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Sehingga firman Allah berkata, orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea ini lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Dasar penilaian yang dipakai, yang pertama, di dalam ayat yang ke-11 ada kalimat yang berbunyi, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Yang pertama kita belajar, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Artinya bahwa orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea memiliki sikap hati yang terbuka untuk firman Allah. Hati yang terbuka untuk firman Allah ini merupakan sarana yang baik, merupakan lahan yang subur untuk apa? Untuk benih firman Allah itu ditabur, kemudian benih firman Allah itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Hati yang terbuka untuk firman Allah itu artinya kita mau mendengar dan menyimpan firman Allah dengan baik di dalam setiap kehidupan kita. Hati yang terbuka untuk firman Allah, ya, artinya kita ini rela menerima apapun bentuk firman Allah yang datang di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Entah itu berupa didikan, entah itu berupa teguran, entah itu berupa nasihat, entah itu berupa penghiburan ataupun kekuatan. Jadi kita tidak memilih-milih, hati kita ini rela menerima apapun bentuk firman Tuhan. Ada banyak orang rela hatinya menerima firman Tuhan, terbuka hatinya menerima firman Tuhan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan telinga dan menyenangkan hatinya, tetapi tidak untuk hal-hal yang menyinggung atau menempelak dosa mereka. Tetapi kita belajar lewat kehidupan orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Firman Allah berkata bahwa orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, karena orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea memiliki sikap hati yang terbuka untuk firman Allah. Sikap hati yang terbuka
untuk firman Allah sekali lagi bisa ditunjukkan dengan mendengar dan menyimpan firman Allah dengan baik, menerima firman Allah dengan rela hati. Puji Tuhan. Hal yang kedua, orang-orang Yahudi di kota Berea dikatakan oleh firman Allah lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Karena yang kedua, firman Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-11, kalimat selanjutnya berbunyi, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea suka menyelidiki firman Allah. Artinya apa? Artinya mereka mendengar firman Tuhan bukan dengan sambil lalu, tetapi mereka memiliki waktu khusus. Mereka meluangkan waktu khusus untuk menyelidiki, untuk belajar, untuk menggali, untuk memahami firman Allah. Dan ini butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan tenaga, korban waktu, korban pikiran. Dan hebatnya, firman Allah berkata bahwa orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya sebulan sekali, bukan hanya setahun sekali mereka menyelidiki firman Allah, tetapi setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari lewat renungan firman Tuhan kita belajar supaya setiap hari kita juga mau meluangkan waktu secara khusus untuk belajar, untuk menyelidiki firman Allah. Ketika kita mendengar firman Tuhan, setiap hari kami hamba-hamba Tuhan membagikan renungan firman Tuhan. Mari kita belajar, ketika kita mendengar renungan firman Tuhan, jangan lakukan itu dengan sambil lalu. Jangan lakukan hal itu dengan kita melakukan sesuatu dan lain hal. Tetapi mari kita belajar, kita meluangkan, kita mengkhususkan waktu hanya untuk mempelajari firman Tuhan. Sedikit waktu saja mungkin kita luangkan hanya untuk mempelajari, menyelidiki firman Tuhan. Ketika saya dan saudara melakukan hal ini, ya, itu akan memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Dan lebih lagi, Roh Kudus yang akan memberikan saya dan saudara kekuatan, kemampuan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga Tuhan akan menilai kita lebih baik. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Penilaian ini pun akan berlaku bagi saya dan saudara ketika kita memiliki sikap hati yang terbuka untuk firman Tuhan dan kita mau meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Allah. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah boleh kami pelajari bersama saat ini. Biarlah apa yang kami pelajari ini tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tetapi kami percaya Allah Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Jangan biarkan firman Allah ini berlalu dengan sia-sia, tetapi biarlah ini menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi kami mengiring dan melayani akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.